Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas. Kali ini kita akan melanjutkan memahami mengenai penghawaan dalam bangunan gedung. Pokok bahasan kita akan berbicara tentang bagaimana tata udara atau air conditioning, disingkat juga AC. Yang kedua itu bagaimana sistem pendinginan ruang, bagaimana mesin AC, dan bagaimana cara kerja komponen-komponen AC sentral. Yang pertama, tata udara atau sering kita sebut dengan AC. Prinsipnya adalah menurunkan temperatur dan kelembaban ruang. Bila temperatur dan kelembaban tinggi, orang akan merasa pengap. Temperatur di Indonesia itu sekitar 30 derajat dan kelembapan sekitar 90%. Nah, Indonesia termasuk daerah tropis lembab. Nah, mesin pengatur udara terdiri dari kompresor yang mensirkulasi pendingin ke dalam kumparan yang panasnya diserap oleh refrigerant yang kemudian mengembun. Adapun udara dalam ruang dihisap dan dihembuskan kembali masuk ruang oleh blower atau kipas. Nah, setelah udara lewat kumparan, temperaturnya menurun sebab panasnya dipakai oleh refrigerant yang mengembun, dan pada saat yang sama uap air dalam udara mengembun pula, sehingga kelembapan udara menurun. Refrigerant adalah zat pendingin yang berasal dari gas metan, yang hidrogennya diganti dengan halogen fluor atau klor yang disebut dalam pasar perdagangan disebut freon. Nah, freon inilah yang mendinginkan udara. Refrigerant freon mempunyai sifat yang dapat menguap pada temperatur biasa, tidak berbau dan tidak beracun. Sistem pendinginan ruang dapat dibagi dalam dua jenis. Yang pertama sistem langsung, di mana sistem ini udara didinginkan langsung oleh refrigerant dengan menggunakan mesin-mesin sistem paket seperti window unit dan package air conditioner dengan atau tabung udara dingin atau ducting. Yang kedua, sistem tidak langsung. Dalam sistem ini dipakai media air es atau chilled water dengan temperatur sekitar 5 derajat Celcius. Air es diproduksi dalam chiller. Mesin pembuat air es menggunakan refrigerant sebagai zat pendingin. Nah, cara ini banyak dipakai dalam bangunan tinggi sebab menghemat tempat karena hanya menggunakan tabung yang menyebarkan udara secara horizontal dan tidak perlu ada tabung vertikal. Udara diserempetkan pada kumparan pipa di mana air es disirkulasikan. Mesin untuk sistem tidak langsung berisi dari kumparan pipa yang disebut juga coil, blower, dan filter udara. AHU dapat ditempatkan di setiap lantai atau melayani 2-3 lantai, atau jika lantai tingkat sangat luas, satu lantai dilayani 2 atau lebih AHU. Dalam perancangan juga harus diperiksa kapasitas AHU. Mesin AC menurut cara kerja unitnya dibagi dalam dua, sistem ekspansi langsung dan sistem ekspansi tidak langsung. Mesin AC menurut sistem pendinginnya terdiri dari dua jenis juga, yaitu air cooled, pendingin udara, dan water cooled, pendingin air. Menurut ini adalah bahan yang mendinginkannya. Di air cooled digunakan mesin-mesin
dengan kapasitas kecil, efisiensinya rendah, dan maintenance rendah. Untuk water cooler atau pendingin dengan air digunakan untuk mesin-mesin dengan kapasitas besar, efisiensinya lebih besar, dan maintenance-nya lebih tinggi karena menyangkut persoalan penyediaan air. Penggunaannya tergantung kebutuhan bangunannya. Cara kerja pendingin udara di zaman sekarang mengikuti prinsip penemuan Carrier, tapi tentu saja jauh lebih hemat energi, lebih minim suara, memiliki diagnostik dan kontrol, sensor elektronik, serta bahan yang lebih baik. Cara kerjanya mengalirkan energi panas dari luar rumah. Mesin ini mengubah temperatur di dalam, membuat udara jadi lebih lembab, serta meningkatkan kualitasnya. AC memiliki dua bagian dasar atau unit, yaitu unit luar ruangan dan unit dalam ruangan. Maka terdapat dua kemungkinan skenario. Mungkin AC yang kamu punya termasuk pendingin udara ruangan atau pendingin udara sentral. Cara kerja kedua pendingin udara ini sebenarnya sama. Hanya saja jika kamu punya pendingin udara sentral, hanya ada satu unit dalam ruangan dan satu unit luar ruangan. Jika kamu punya pendingin udara ruangan, maka mesin ini ada di setiap ruangan atau ruangan yang kamu pasang pendingin udara, sehingga kamu menghabiskan uang lebih agar ruangan itu selalu sejuk. Di sini akan kujelaskan jenis pendingin udara sentral, karena jenis ini yang kupunya. Jadi, ayo kita keluar untuk melihat unit luar ruangannya. Setiap model dan merek memiliki bentuk yang beragam, tapi umumnya benda ini terlihat seperti kotak yang memiliki kipas di bagian belakang atau samping rumahmu. Di apartemen yang lebih besar atau gedung perkantoran, semua kotak ini hinggap berjejer-jejer seperti burung. Oh, sayangnya benda ini terlihat kurang menarik. Unit luar ruangan terdiri dari kompresor, koil kondensor, dan kipas. Benda vital lainnya dalam proses ini adalah refrigeran. Refrigeran ini mengalir ke seluruh sistem, menghubungkan unit luar ruangan ke unit dalam ruangan. Dan secara teknis bukanlah komponen dekoratif, tapi cairan pendingin. Panas dari udara di dalam rumahmu bercampur dengan refrigeran dan bergerak melalui kompresor, lalu menuju koil luar ruangan. Menariknya, refrigeran dapat berubah dari wujud cair menjadi uap. Refrigeran yang sama digunakan lebih dari satu kali. Kompresor bekerja seperti pompa yang terus-menerus menggerakkan pendingin ini ke seluruh sistem. Refrigeran terkompresi lalu bergerak melalui koil kondensor. Gas perlu benar-benar ditekan, karena semakin tinggi tekanannya, semakin tinggi pula temperaturnya. Ini harus dilakukan agar refrigeran menjadi lebih panas daripada udara di luar. Panas secara alami bergerak dari area panas ke area dingin. Udara di luar masuk ke koil kondensor melalui kipas. Udara panas dari rumahmu tersebar ke udara jalanan. Dengan begitu, refrigeran telah berhasil melaksanakan tugasnya. Refrigeran akan menjadi dingin, berubah menjadi gas lagi, kemudian kembali ke dalam. Prosesnya terus berlanjut secara berulang. Nah, cara kerja unit luar ruangan sudah jelas. Lalu, bagaimana dengan unit dalam ruangan? Ayo kita masuk ke rumah dan melihatnya. Jadi, unit dalam ruangan dapat dipasang di setiap ruangan di rumahmu, atau hanya ruangan yang ingin kamu buat sejuk, atau satu unit dipasang di ruang penyimpanan pakaian atau ruang bawah tanah, atau ruangan manapun di dalam rumahmu. Agar udara sejuk mengalir ke semua bagian rumah, terdapat juga termostat, penyuplai, dan ventilasi udara balik. Unit dalam ruangan sendiri merupakan kotak koil yang memiliki motor blower di sini. Koil evaporator, katup ekspansi, papan sirkuit, dan filter atau penyaring. Saat suhu ruangan terlalu panas, termostat mengirimkan sinyal SOS ke papan sirkuit. Sinyal ini menyalakan motor blower. Udara panas dari ruangan diisap melalui ventilasi balik, kemudian udara bercampur dengan refrigeran. Pada tahap ini, udara panas kehilangan panas dan kelembapannya. Tapi karena pendingin menerima panas, suhunya menjadi terlalu panas. Akibatnya, belum bisa langsung menuju koil evaporator. Katup ekspansi membantunya menyemprotkan uap dan melepaskan sedikit tekanan berlebih. Kemudian refrigeran berubah dari cair menjadi gas, lalu siap bergerak melalui koil evaporator. Refrigeran dingin bergerak melalui pipa kecil yang terbuat dari bahan yang sama dengan koil evaporator. Nah, selama beberapa saat, refrigeran akan menyerap cukup panas dari udara di dalam ruangan. Setelahnya, refrigeran siap bergerak menuju kompresor, lalu menuju unit luar ruangan,
yang cara kerjanya sudah kujelaskan tadi. Semua ini terjadi secara bersamaan dalam siklus yang tak pernah berakhir. Saat suhunya sudah pas, unit dalam ruangan akan mati sebelum udara di dalam ruangan menjadi panas lagi. Lalu menyala lagi, panasnya keluar, udara dingin masuk. Ini menyebar di seluruh rumah melalui lubang suplai. Masing-masing detail dalam pendingin udara sangatlah penting. Bahkan jika salah satu dari perangkat ini mati, seluruh prosesnya akan berhenti. Jangan sampai ya, karena di dalam sana bisa menjadi panas sekali. Jadi, sekarang kamu tahu kan, pendingin udara telah melalui proses panjang hingga menjadi seefisien sekarang ini? Dalam merencanakan bangunan, kita harus mempertimbangkan kenyamanan termal bangunan. Yang pertama, temperatur. Temperatur yang nyaman di dalam bangunan berkisar 16-30 derajat Celcius. Kemudian, humidity atau kelembapan, kurang dari 20%. Yang ketiga, radiasi, karena radiasi dapat menimbulkan panas. Dan yang keempat, pergerakan udara. Yang nyaman adalah 0,1 sampai 2 meter per detik. Keempat hal ini harus dipertimbangkan untuk menghasilkan bangunan yang nyaman. Di dalam perencanaan AC sebagai alat untuk menjaga kenyamanan ruang, yang perlu diperhatikan bahwa mesin AC membutuhkan ruang, dan kemudian jaringan ducting, pipa baik horizontal maupun vertikal, dan adanya outlet dan inlet diffuser, air return, dan lain-lain. Kemudian sistem pendingin. Ruang yang diperlukan untuk pengkondisian udara adalah ruang untuk mesin, chiller, AHU, cooling water. Yang kedua, ruang untuk sirkulasi udara dingin, dan ruang untuk sirkulasi udara panas, dan ruang untuk sirkulasi udara segar atau udara. Cara menghitung kebutuhan AC. Ini adalah cara perhitungan yang sederhana untuk digunakan pada kebutuhan AC yang populer di pasaran untuk rumah tinggal, kamar, dan lain-lain. Nah, rumusnya sederhana. Yang pertama yang harus diketahui adalah istilah PK atau part cost. Artinya daya kuda. Nah, kalau kita membeli AC, maka harus kita kenali berapa PK AC yang dibeli tersebut. Nah, berapa PK yang tepat atau efisien digunakan pada sebuah ruangan supaya tidak berlebih atau kurang, sehingga energi juga tepat. AC yang kelebihan PK itu tentunya akan boros energi. Namun AC yang kekurangan PK tentu tidak nyaman untuk digunakan. Perhitungannya sederhana, luas ruangan dalam meter persegi dikali 5 meter 500. Nah, rumus ini dengan asumsi menggunakan tinggi standar sekitar 2,5 sampai 3 meter. Berikut contoh hasil perhitungannya. Untuk luas bangunan 10 meter persegi, maka 10 dikali 500 membutuhkan 5.000 BTUH, itu yang sama dengan AC 0,5 PK atau setengah PK. Demikian juga untuk luas-luas bangunan yang lain.